Sahabat Indonesia, untuk Anda yang ingin pandai berbicara di depan umum atau public speaking ya, tidak peduli profesi Anda sebagai manajer teknik, kemudian manajer keuangan, ataupun manajer HRD, humas dan segala macamnya ya. Tentu saja tetap butuh kemampuan public speaking, karena di level manajer itu memang harus lebih intens lagi untuk berkomunikasi ya. Jadi berkomunikasi baik itu di internal divisinya maupun komunikasi secara eksternal antar divisi, kemudian juga yang mengarah ke atas ke board of director ya. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu dicermati ketika Anda ingin belajar public speaking ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi apa sih yang perlu dipersiapkan dan hal-hal apa saja yang jadi masalah ketika Anda akan berbicara di depan umum atau ingin belajar public speaking atau ingin belajar tentang bagaimana komunikasi, khususnya komunikasi massa ya. Oke, jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like-nya, dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi tentang public speaking ini ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi untuk yang pertama kalinya ya. Sahabat Indonesia, berbicara di depan umum atau public speaking itu ada dua cara untuk bisa mengasahnya ya, yaitu kalau yang berbekal dari dari dalam diri sendiri bisa menjadi sesuatu penyemangat ya. Jadi itu adalah bakat. Ada orang-orang tertentu yang dilahirkan untuk bisa berbicara di depan umum tanpa banyak latihan. Itu artinya begini, dia memang passionnya di situ. Jadi passionnya itu komunikasi ya. Ada kan orang-orang tertentu yang sangat senang dengan komunikasi. Memang dia terlahir seperti itu. Apakah ada? Ya, memang ada. Jadi kalau kita melakukan tes DISC itu, jadi di situ ada yang namanya orang dengan karakter dominance atau D, kemudian ada orang dengan karakter I, influence gitu. Makanya sebutannya bagi orang-orang yang punya pengaruh atau mempengaruhi orang melalui media sosial disebut influencer kan gitu ya, influence. Kemudian yang kedua DISC, C compliant, jadi orang yang memang butuh satu dilahirkan dengan kondisi sangat compliant, jadi sangat sesuatu yang nyaman gitu, jadi dia pinginnya nyaman. Tapi orang ini ada satu kemampuan sedikit dalam berbicara di depan umum, meskipun tidak seperti yang I tadi ya, orang influence. Kemudian yang berikutnya setelah compliant adalah orang S steadiness. Jadi orang ini adalah orang kelompok dengan karakter yang sangat detail kalau melakukan pekerjaan ya, tapi tidak terlalu berminat untuk berbicara. Contohnya apa? Contohnya orang-orang di pekerjaan teknik ya. Kemudian juga orang-orang yang sangat suka atau sangat senang dengan pekerjaan di akuntan ya, hitung-hitungan, statistik. Biasanya orang-orang semacam ini sangat malas berbicara karena memang sukanya menghitung, kemudian melakukan pekerjaan yang detail gitu ya. Detail, memang orangnya detail, tapi biasanya enggan berbicara. Nah, itu beberapa contoh karakter. Nah, yang punya bakat berbicara yang mana? Yang I. Jadi orang dengan karakter influence itu adalah orang yang punya karakter dilahirkan dengan kemampuan untuk komunikatif ya. Orang Jawa menyebutnya gerapyak gitu ya, supel. Kan ada orang yang dingin kan berbicara gitu ya. Itu yang kelompok D, kelompok C, kelompok S itu memang orangnya agak susah berbicara. Nah, itu beberapa catatan. Nah, kalau Anda yang sudah pernah tes DISC semacam ini, kemudian Anda terkelompok dengan karakter influence, maka ini lebih enak, lebih gampang, karena dari dalam sudah sudah punya kemampuan itu.
Nah, artinya tinggal mengolah data. Karena kalau untuk berbicara itu bukan hanya sekedar ingin berbicara, bukan, tetapi harus punya data yang benar-benar banyak gitu ya. Contohnya begini, kalau kita mau berbicara 1 jam, maka kita harus mempersiapkan diri untuk berbicara 2 jam. Kenapa ya? Karena data kita harus miliki harus banyak. Tidak boleh kekurangan data kan gitu. Jadi catatannya ketika Anda punya kemampuan atau bakat untuk berbicara di depan umum, tetap saja harus latihan. Latihannya apa? Latihannya beda, yaitu bagaimana menyusunnya, bagaimana eh, membuat data itu bisa jadi menarik. Latihannya lebih ke arah sana. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana berbicara itu benar-benar mencapai sasaran, mencapai tujuan. Karena berbicara itu adalah menyampaikan sesuatu. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan tujuannya. Artinya begini, Anda bisa dikatakan sukses berbicara kalau antara persepsi Anda tentang yang dibicarakan itu dengan audien atau orang yang mendengarkan itu adalah sama persepsinya, baru itu adalah sukses gitu ya. Nah, kalau tidak tercapai itu ya tidak sukses. Nah, itu adalah orang-orang dengan kelompok tadi itu ya, kelompok influence. Jadi tetap butuh latihan, tetapi latihannya memang berbeda, tidak sama dengan yang tadi itu apa, yang dominan, yang steadiness, yang compliant. Tentu itu berbeda cara berbicaranya. Kelompok yang berikutnya atau kelompok yang kedua ada orang-orang yang memang dilahirkan tidak punya bakat berbicara di depan umum. Bukan tidak punya bakat ya, ada, tetapi hanya sedikit. Maksudnya begini, orang yang di kelompok steadiness itu memang orang yang enggan berbicara. Nah, latihannya adalah latihan untuk membangkitkan kemauan untuk berbicara. Nah, kemauan untuk berbicara itu ya diantaranya adalah apa sih untungnya kalau kita bisa berbicara di depan umum itu, keuntungan apa yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, harus punya itu. Kalau tidak punya itu ya mereka biasanya nggak akan termotivasi untuk belajar. Uh, di beberapa tempat dulu, jadi ketika saya ada di perusahaan motivasi, jadi setiap minggu itu diwajibkan untuk satu karyawan itu presentasi ya. Jadi seminggu sekali ada 1 atau 2 karyawan di akhir pekan itu untuk melakukan presentasi apa saja. Bisa hasil kerjanya, bisa tentang sesuatu yang dibacanya atau suatu pengalaman yang dialami kemudian disampaikan, dan yang berikutnya adalah apa sih nilai yang bisa diambil dari sebuah peristiwa yang dipresentasikan itu. Nah, itu adalah bagian untuk memacu atau memotivasi seseorang untuk mau belajar berbicara di depan umum. Karena kalau tidak itu ya tidak akan mau gitu ya. Nah, keuntungannya lagi adalah bagaimanapun juga ketika Anda melakukan atau memiliki pekerjaan, tentu dituntut untuk berbicara ya. Minimal itu berbicara. Nah, satu contoh saja, kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan, maka biasanya akan melakukan tes interview, sehingga itu juga yang diperlukan. Jadi berbicara di depan umum itu menjadi hal yang cukup penting. Nilai diri akan bertambah. Jadi sama-sama manajer teknik, sama-sama manajer akuntansi gitu ya. Yang satu itu pandai berbicara, yang satu enggak. Tentu yang akan terpilih dalam satu kesempatan ya tentu saja yang pandai berkomunikasi ya. Karena kan bagaimanapun juga level itu akan menuntut untuk kemampuan komunikasi. Makanya di setiap lamaran pekerjaan itu biasanya dicantumkan punya kemampuan interpersonal communication, external communication gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian dari tuntutan atau bekal yang harus dimiliki oleh seseorang ketika masuk di level tertentu. Jadi di level supervisor, di level manager, direktur, ataupun di level-level yang lainnya ya, itu tetap membutuhkan ini apa, kemampuan komunikasi, tuntutan untuk kemampuan berkomunikasi yang baik dan yang handal gitu ya. Nah, jadi keuntungan-keuntungan itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara berlatihnya? Ini beda lagi. Kalau tadi yang punya bakat lahir dengan
karakter influence latihannya data. Nah, ini latihannya berbicara karena memang berbicara juga kadang-kadang susah ya. Ya latihannya ya yang kecil-kecil. Misalkan ketika ada meeting dalam divisi, coba untuk meminta diri menjadi moderatornya. Boleh itu di awal-awal semacam itu ya. Nah, kemudian pada setiap kesempatan atau momen tertentu untuk Anda berbicara, maka gunakan kesempatan itu untuk berbicara, berlatih gitu ya. Ketemu siapa saja, apakah itu ketemu teman-teman ataupun ketemuan kolega ataupun siapapun gitu ya. Nah, presentasi-presentasi di tempat kerja juga perlu ditambah supaya orang-orang semacam ini atau Anda bisa punya kesempatan untuk berbicara di depan umum. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.